kios souvenir dan makanan di kawasan Monas ludes terbakar. Fakarich, guru dari Indra Kents, dipanggil polisi dan akan dijemput paksa jika tidak datang. Sinyal harga Pertamax bakal naik semakin menguat. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Syafa Ati Suryo dan rekan saya Wilson Purba yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Wilson, ada informasi apa saja sebagai pembuka iNews Sore hari ini? Selamat sore Syafa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sekolah, taman kanak-kanak dan beberapa rumah terbakar di Tebet, Jakarta Selatan. Akses yang sulit dijangkau menghambat pemadaman api. Sekolah, taman kanak-kanak dan sejumlah rumah yang berada di Jalan Ros Timur 5 RT 04 RW 05 Jakarta Selatan Kamis siang terbakar. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu berupaya melokalisir api. Namun titik api yang sulit dijangkau membuat proses pemadam menjadi lama. Api berasal dari sekolah taman anak, namun beruntung tidak ada aktivitas belajar mengajar saat kebakaran. Anak yang punya TK itu keluar, dia udah nangis udah gemeteran, jadi saya nggak cepet tanya. Asapnya awalnya kecil, terus apinya makin gede-gede karena di atas sangat gas kali ya, jadi langsung berbudak gitu. Jadi nyamper 2 rumah. Gitu. Berarti sumber kebakaran itu dari mana, Bu? Dari yang rumah TK, rumahnya Bu Ika. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran tiba. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran yang kini dalam penyelidikan Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan kios souvenir dan makanan di Irti Monas, Jakarta Pusat ludes terbakar. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran yang mengakibatkan kerugian material hingga puluhan miliar rupiah. Kebakaran menghanguskan lebih dari 200 kios di Lenggan, Irti Monas, Jakarta Pusat Kamis pagi. Api berasal dari salah satu kios penjual souvenir. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar. Api akhirnya bisa dipadamkan dalam waktu setengah jam. Total 204 kios penjual souvenir dan makanan hangus dilalap si jago merah. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara proses pendinginan di lokasi masih berlangsung. Dugaannya sementara gimana, Pak? Untuk sementara kita belum berani menuduh ya, dugaan ya mungkin ada unsur sengaja atau tidak ya nanti setelah penyelidikan gitu. Tapi melihat kebersamaannya api ini bisa menyambar cepat ujung barat, timur, selatan, utara ya kita sehingga bisa menyimpulkan ada unsur kesengajaan gitu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sanjangpati, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polri hari ini mengagendakan pemeriksaan Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich sebagai saksi dalam kasus trading palsu Indra Kents. Fakarich orang yang diduga mengajari trading kepada Indra Kents. Pemanggilan Fakar Suhartami ini merupakan kali kedua setelah sempat mangkir dari panggilan pertama pada Senin 21 Maret lalu. Pihak Fakarich maupun kuasa hukum tidak memberikan keterangan maupun alasan atas ketidakhadirannya tersebut. Polisi akan menjemput paksa jika dalam pemanggilan kedua ini Fakarich tidak hadir. Pergi ke ujung sini teman-teman. Fakarich disebut-sebut sebagai sosok di balik kiprah Indra Kents sebagai afiliator binomo. Indra Kents bahkan pernah memperkenalkan Fakarich melalui akun YouTube-nya saat di acara ulang tahun Fakar. Indra mengenalkan Fakar sebagai suhunya dalam dunia trading. Fakar Suhartami memproklamirkan diri sebagai trader muda sukses dengan barang-barang mewah berharga fantastis, dipamerkan melalui media sosial atau flexing. Dilakukan agar calon korbannya tergiur untuk menginvestasikan uangnya. Sosok Fakarich yang dulu aktif di media sosial kini seolah menghilang.
Jejak digitalnya pun yang membahas soal trading kini telah dihapus. Dan untuk informasi terkait pemeriksaan Fakaric, sudah ada rekan kami Nadia Valerie di lokasi. Selamat sore Nadia, apakah Fakaric sudah tiba di sana dan seperti apa pemeriksaannya? Dan juga bagaimana hubungannya dengan Indra Kesuma alias Indra Kents yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka afiliator platform trading binary option Binomo. Untuk sosok Fakaric sendiri cukup santer di media sosial yang diketahui aktif mempromosikan platform trading Binomo, dan bahkan Fakaric juga diketahui sempat membuka kelas pelatihan untuk trading Binomo dengan memasang tarif 1,4 juta hingga 7 juta rupiah. Dan dia juga sempat membuka beberapa kelas trading lainnya dan mengiming-imingi para membernya akan mendapatkan keuntungan yang berlipat. Adapun sejak Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka, memang Fakaric menghilang dari media sosial dan hingga saat ini juga Fakaric tidak memberikan konfirmasi kepada penyidik terkait kedatangannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Adapun berdasarkan keterangan Brigjen Wisnu Hermawan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, untuk kedatangan Fakaric hingga hari ini masih akan ditunggu hingga pukul 18 sore waktu Indonesia Barat, dan jika Fakaric tidak hadir pada waktu yang ditentukan, maka nantinya penyidik akan melakukan penjemputan paksa. Ya, Wilson. Terima kasih Nadia Valerie atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kereta api jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung ditembak orang tak dikenal. Hingga kini polisi masih menyelidiki saksi dan barang bukti proyektil. Kaca jendela gerbong kelima rangkaian kereta jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung retak terkena tembakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki barang bukti berupa proyektil senapan angin. Polisi juga memeriksa 3 saksi penembakan. Penembakan KRL 2138 terjadi kemarin malam di lintasan antara stasiun Palmerah dan stasiun Kebayoran. Stasiun yang dilewati atau mulai dari Tanah Abang, kemudian Palmerah baru di Kebayoran Lama. Nanti kita dalami lagi, kita cek beberapa saksi-saksi. Sementara ini masih kita periksa dari wal kereta apinya. Ini sudah ada 3 orang yang kita minta keterangan. Memang tahunya pada saat di Kebayoran Lama, sehingga langsung disampaikannya, dilaporkan ke Polsek Kebayoran Lama. Pemirsa, kericuhan terjadi saat massa menggelar demonstrasi penolakan daerah otonomi baru di Nabire, Papua. Pendemo saling serang dengan aparat kepolisian. Demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Nabire, Papua, Kamis siang berakhir ricuh. Pendemo dan aparat kepolisian saling serang di depan Pasar Karangtumaritis, Kelurahan Girimulyo. Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua menolak rencana pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Massa juga menolak otonomi khusus Jilid 2 dan meminta DPRD Nabire membentuk pansos penolakan rencana pemekaran daerah. Selain itu, massa juga menyorakan agar elit politik tidak lagi mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan kekuasaan. Hingga kini, belum diketahui apa penyebab kericuhan dalam demonstrasi ini. Dari Nabire, Papua, tim iNews melaporkan. Pemirsa, antrean solar terjadi di beberapa daerah, bahkan ada yang hingga menyebabkan kemacetan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda bersama Syafa Atisuryo. Tetap bersama kami.